Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan artikel yang kami buat, yakni tentang taharah. Dan saya selaku moderator atas nama Lina Susanti, serta materi pertama nanti akan dilanjutkan oleh saudari Mutmainah sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir akan dilanjuti oleh saudari Bella sebagai pemateri terakhir serta penutup. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari taharah, yang dimana taharah secara bahasa berarti bersuci atau bersih dan atau membersihkan diri dari kotoran dan najis. Sementara menurut istilah syara, taharah berarti menghilangkan hukum hadas untuk menunaikan salat atau ibadah lainnya dan mensyaratkan untuk bersuci dengan air atau pengganti air yang disebut tayamum. Secara umum, taharah berarti menghilangkan kotoran dan najis yang dapat mencegah sahnya salat, baik najis dan kotoran yang menempel di badan maupun di pakaian. Menjaga kebersihan maupun pakaian adalah sebagian dari iman. Taharah juga memiliki kedudukan yang paling utama dalam ibadah. Apabila seseorang sudah memahami dan menjalankan dengan baik, maka ibadahnya akan berjalan dengan lebih baik. Sementara bagi yang belum paham, ibadahnya bisa saja menjadi tidak sah. Selanjutnya, macam-macam taharah. Pertama, bersuci dari dosa. Bertaubat kepada Allah yang merupakan taharah ruhaniyah juga sebagai metode mensucikan diri dari dosa-dosa yang besar maupun yang kecil kepada Allah. Jika dosa yang dimaksudkan berhubungan dengan manusia, sebelum bertaubat ia harus meminta maaf kepada semua yang pernah ia sakiti, sebab Allah akan menerima taubat hambanya secara langsung ketika berhubungan dengan dosa-dosa yang menjadi hak Allah. Allah Subhanahu wa taala bahkan berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikanmu karunia kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau disebut hari kiamat. Quran surat Hud ayat ketiga. Selanjutnya, bersuci menghilangkan najis. Najis merupakan bahasa ialah apa saja yang kotor, baik jiwa, benda maupun amal perbuatan. Sedangkan menurut fuqaha berarti kotoran yang berbentuk azat yang mengakibatkan sholat tidak sah. Benda-benda najis yang dimaksud di atas adalah yang secara tidak yang secara tak kasat mata, yaitu bangkai kecuali bangkai ikan dan belalang, darah, babi, khamar, dan benda cair apapun yang memabukkan, anjing, kencing, dan kotoran tinja, manusia maupun binatang. Selanjutnya, susu binatang yang haram dimakan dagingnya, wadi dan mazi, dan muntahan dari perut. Baiklah, itulah materi pertama. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh saudari Mutmainah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Tulung, NIM 2110026. Di sini saya akan membahas tentang tujuan tahara dan dalil yang membahas tentang tahara. Yang pertama, tujuan tahara. Tujuan tahara dalam kehidupan sehari-hari antara lain yaitu yang pertama, untuk membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis ketika hendak melaksanakan suatu ibadah. Yang kedua, menunjukkan seorang memiliki iman yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, karena membersihkan adalah sebagian dari iman. Yang ketiga, seorang yang menjaga kebersihan baik badan, pakaian, ataupun tempat tidak mudah terjangkit penyakit. Yang keempat, seorang yang selalu menjaga kebersihan baik dirinya, rumahnya, maupun lingkungannya, maka ia menunjukkan cara hidup sehat dan disiplin. Yang kedua, tentang dalil yang membahas tentang taharah, yaitu Al-A'raf ayat 82. Innahum anasu yatatu harun, yang artinya sungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Yang berikutnya Al-Mudatsir ayat 4-5. Wasibaka fatohar waruhja fazhur, yang artinya dan bersihkanlah pakaianmu dan jauhilah perbuatan yang kotor dan dosa. Yang berikut Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahharin, yang artinya sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Baiklah, itu saja materi saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari
mutmainah. Dan materinya yaitu tentang, ada 2 materi. Yang pertama itu tentang macam-macam taharah, yang kedua tuh cara taharah. Macam-macam taharah itu Allah selalu memudahkan hambanya dalam melakukan sesuatu untuk bersuci. Misalnya kita tidak hanya bisa menggunakan air, tetapi kita juga bisa menggunakan tanah. Cara-cara taharah, ada berbagai cara dalam bersuci, yaitu bersuci dengan air seperti berwudu dan mandi wajib. Ada juga bersuci dengan menggunakan debu tanah, yaitu dengan bertayamum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.